Tapi kalau kita mau one meal a day, kita harus ubah juga pola makannya. Jangan kita makan sehari tapi makanannya ngawur ya. Ibaratnya proteinnya nggak ada, lemaknya nggak ada, karbohidratnya tinggi banget, terus lemak jahatnya misalnya lemak dari nabati juga tinggi banget gitu ya. Ya percuma juga nggak bakal ya. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi video kali ini kita bakalan ngebahas OMAD ya, one meal a day. Biasanya adik-adik sering tuh ya kan ngebahas puasa. Dan di bahasan puasa itu kita ada tuh yang namanya one meal a day, makan sekali sehari. Jadi biasanya one meal a day itu dipakai buat orang-orang yang gendut atau obesitas. Untuk kita ibaratnya berat badan kita tuh turun drastis. Karena apa? Karena kita bisa pertama mengatur makanan kita, asupan makanan kita tuh apa aja di jam tertentu itu ya, di 1 jam itu ya. Karena kan one meal a day itu kita cuma makan 1 jam. Dari 23 jam itu kita makan cuma 1 jam. Sisanya kita puasa, sisanya kita cuma minum air doang. Jadi itu pertama ya, supaya kita bisa mengkontrol kalori dan asupan makanan kita tuh apa aja. Jadi kita lebih mudah. Yang kedua, one meal a day itu tujuannya supaya kita tuh nggak repot. Nah yang ketiga, kita nggak repot-repot ya. Ibaratnya bersihin piring atau nyiapin makanan nanti pagi, siang, sore, malam gitu. Misalnya kalau kita makannya 4 kali ya. Jadi ibaratnya yang ketiga kita bisa lebih gampang bersihin piringnya atau nyiapin itu ya lebih gampang aja kalau kita one meal a day ya. Nah yang lain juga ya, kita bisa punya waktu yang lebih ya. Jadi kita nggak ibaratnya ngabisin waktu yang banyak untuk nyiapin makanan, untuk masaknya, untuk makannya juga ya. Jadi itu untungnya atau kelebihan dari one meal a day atau makan cuma sekali di hari itu. Itu enaknya. Cuman negatifnya adalah kalau orang yang kayak gue ini, yang kurus kayak gue gini ya, gue nggak bakal bisa one meal a day ya. Gue bisa ngamuk ya. Gue bisa ngamuk ya. Karena apa? Kalau misalnya orang-orang yang gendut, ketika dia fasting atau ketika dia puasa, dia bisa menggunakan cadangan lemak di badan dia sebagai energi. Ketika makanannya itu kurang kalorinya. Misalnya mereka atau yang gendut-gendut ini orang-orang ini ya, mereka one meal a day, makan sekali. Terus udah ditentuin ya kan proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa ya kan. Terus juga kalorinya berapa. Nah, ketika dia misalnya aktif di hari itu dan dia sedang puasa, nanti badannya akan membutuhkan kalori atau energi lebih banyak. Nah, mereka bisa lebih dengan mudah ya pakai energi di tubuh mereka. Tapi kalau tapi ada syaratnya juga ya. Kalau misalnya kita pengen pakai cadangan energi di dalam tubuh kita harus berada di dalam keadaan ketosis ya. Ibaratnya kita menggunakan lemak sebagai sumber energi kita. Kalau misalnya kita mau one meal a day, sebisa mungkin makanan kita itu ada lemaknya ya. Kayak misalnya ketogenic diet atau carnivore diet ya. Jadi kita tuh ibaratnya tidak tergantung dulu sama karbohidrat, oke? Kalau kita nggak tergantung sama karbohidrat, nanti badan kita akan menggunakan lemak sebagai sumber energi, bukan karbohidrat lagi ya. Makanya ketika kita ngelakuin one meal a day ini, kita harus ubah juga makanan yang di piring kita. Apa aja sih makanannya gitu. Jadi kalau misalnya lu mau supaya badan kita berubah, supaya menggunakan lemak sebagai sumber energi, lu bisa ngelakuin yang namanya carnivore diet ya. Lu bisa tonton nanti di playlist di bawah, atau lu bisa ngelakuin ketogenic diet. Nah, negatifnya itu adalah kalau misalnya badan kita kurus, kayak gue misalnya, kadar lemak gue 13% kayak gini ya, 13-14% kayak gini. Terus gue ngelakuin one meal a day, gue bakalan marah-marah pak, nggak bisa gue. Karena apa? Karena ibaratnya gue nggak ada cadangan lemak lagi di badan gue untuk dipakai sebagai energi. Udah dikit banget. Jadi gue nggak bisa one meal a day. Gue pasti makan tuh 3 kali sehari. Itu pasti tuh minimal ya. Nah makanya Ade Rai pun juga nyaranin ya. Kalau misalnya kita mau one meal a day, makan sekali sehari, itu kalau badan kadar lemak kita rendah, itu kita bakalan tersiksa. Misalnya ada yang bilang misalnya, ya udah kalorinya tinggiin aja. Ya lu kalau bisa makan kalori banyak dalam sekali duduk, ya hebat lu. Tapi kebanyakan orang nggak bisa. Biasanya mereka ya udah kalorinya dikit udah kenyang duluan gitu. Sehingga kita harus makannya tuh dibagi. Misalnya 3 kali sehari. Kalau untuk orang-orang yang kadar lemaknya rendah, apalagi biasanya dia udah latihan ya, maksudnya udah latihan beban, udah terbiasa buat latihan beban, itu biasanya pasti harus makan dulu ya. Nggak bisa. Kalau gue mungkin dulu yang masih kadar lemaknya masih tinggi, gue bisa makan sekali sehari dulu. Sekarang kalau gue terapin itu, mati gue pak, nggak bisa latihan gue, marah-marah gue di gym. Diusir gue ntar. Nah jadi gitu ya buat teman-teman yang pengen ngelakuin one meal a day, sebaiknya kadar lemak teman-teman itu tinggi ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang kadar lemaknya tinggi, 40% kayak gini, 35% kayak gini, 30% kayak gini, ya nggak masalah. Tapi kalau udah mulai ke bawah ya, misalnya 20%, 15% gitu ya, dan tujuan kita one meal a day untuk ngebentuk six pack, saran gue tuh ya lu mendingan daripada one meal a day, lu bagi makanannya jadi 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Jadi gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak lemes dan supaya kita bertenaga. Simpelnya itu aja. Oke? Nah negatif lainnya adalah ketika kita ngelakuin one meal a day atau makan sekali sehari ini, kalau misalnya kita makan karbohidrat, misalnya ketika kita lagi makan terus kita makan karbohidrat, badan kita bakalan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi. Jadi ketika kita puasa, kita bakalan ngerasain gampang banget laparnya. Jadi itu tuh negatifnya tuh gitu. Jadi ibaratnya ketika one meal a day, kita sebisa mungkin ya karbohidratnya tuh dikit banget ya. Kalau bisa 10%-an lah ya dari makanan kita. Karena apa? Kalau kita misalnya karbohidratnya tuh di atas dari itu, nanti badan kita tidak akan menggunakan lemak sebagai sumber energinya.
bakalan pakai karbohidrat. Jadi ibaratnya di piring itu ibaratnya 10% karbo, 20%-an lemak ya, 20%, 30% lemak, terus baru sisa itu protein ya, 70%-an protein. Oke? Jadi segitu aja video dari gua yang ngebahas one meal a day ya. Apa aja sih kesimpulannya? Jadi pertama, one meal a day itu cocok buat lu pada yang ibaratnya obesitas. Tapi kalau kita mau one meal a day, kita harus ubah juga pola makannya. Jangan kita makan sehari tapi makanannya ngawur ya. Ibaratnya proteinnya nggak ada, lemaknya nggak ada, karbohidratnya tinggi banget, terus lemak jahatnya misalnya lemak dari nabati juga tinggi banget gitu ya. Ya percuma juga, nggak bakal bisa ibaratnya sustain ya, karena kita bakalan lapar karena makanannya nggak bernutrisi. Tapi misalnya kalau makanannya itu carnivore diet, beda cerita, kita bakalan bisa tahan laparnya seharian. Nah itu kesimpulan pertama. Yang kedua, misalnya kalau lu misalnya badannya kurus, ya nggak usah one meal a day, oke? Makan 3 kali sehari aja kalau misalnya badannya kurus. Skinny fat misalkan ya, skinny fat ya udah lu makan 3 kali sehari aja daripada one meal a day, ntar lu kesiksa gitu, oke? Yang ketiga, kita ketika makan ibaratnya makan kayak carnivore diet, jangan lupa kita harus konsumsi garam, karena ketika kita nggak makan karbohidrat lagi, garam kita di tubuh kita yang diikat sama air itu bakalan hilang karena dipakai jadi energi. Dan ketika kita nggak makan garam yang cukup, nanti kita bakalan lemes dan pusing dan lain-lain. Makanya kita penting banget garam ketika kita lagi ngelakuin one meal a day ini. Kan di garam itu ada sodium, kita butuh banget sodium itu. Jadi segitu aja, semoga teman-teman yang ngelakuin one meal a day ini ibaratnya bisa semangat ya dengan menonton video ini. Ibaratnya beratnya semakin cepat turunnya, yang awalnya obese kayak gini jadi overweight ya kan, terus jadi normal beratnya, habis normal kita baru incer gimana cara kita bentuk six pack. Segitu aja video dari gua, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye.